Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin Firman Falaudin dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat pada manusia dan juga kelainannya. Loh, Yang pertama yaitu pengertian pewarisan sifat. Pewarisan sifat juga dikenal sebagai hereditas, merujuk pada penurunan karakter atau sifat-sifat dari orang tua atau induk kepada keturunan mereka. Pewarisan sifat melibatkan penyalinan sifat-sifat dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ke keturunan mereka. loh, Komponen pewarisan sifat. Komponen pewarisan sifat ada macam-macam. Yang pertama yaitu kromosom. Kromosom adalah struktur benang yang terdapat di dalam nukleus sel dan ini mengandung materi genetik yang diwariskan dari genetik sebelumnya. Yang kedua ada gen. Gen adalah unit hereditas yang mengandung informasi tentang sifat-sifat individu. Yang ketiga yaitu genotip. Genotip adalah kombinasi gen yang ada di dalam sel seseorang. Yang keempat yaitu dominan. Sifat dominan adalah sifat yang menutupi sifat lain dan dalam persilangan genetik dan biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Dan yang terakhir yaitu fenotip. Fenotip adalah sifat yang dapat diamati atau terlihat pada seseorang dan ditentukan oleh genotip. loh. Adapun proses-proses pewarisan sifat makhluk hidup. Proses pewarisan sifat pada makhluk hidup terjadi melalui peleburan sel sperma atau sel jantan dan sel telur atau sel betina. Selama proses perkembangan biak, setiap sel sperma dan sel telur membawa gen dan kromosom mereka sendiri. Ketika sel sperma dan sel telur bergabung, zigot terbentuk yang menggabungkan materi genetik dari kedua orang tua. Yang selanjutnya yaitu kelainan pada manusia. Kelainan pada manusia ada bermacam-macam, antara lain 1. Diabetes tipe 1. Penyakit diabetes tipe 1 adalah kondisi di mana jumlah dan fungsi hormon insulin berkurang. Selanjutnya ada Tay-Sachs. Tay-Sachs adalah penyakit keturunan akibat gangguan pada sistem saraf pusat. Yang selanjutnya ada fibrosis kistik. Fibrosis fibrosis kistik disebabkan oleh mutasi gen yang mengatur aliran cairan dan garam di dalam sel. Kemudian ada penyakit Huntington, yaitu penyakit jantung koroner Huntington. Selanjutnya ada penyakit jantung, arteri koroner. Jantung koroner atau arteri koroner merupakan kondisi ketika pembuluh darah di jantung mengalami penyempitan. Ciro loh. Hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan di mana darah sulit membeku akibat kurangnya protein dan pembentuk faktor pembekuan darah. Kemudian ada talasemia. Talasemia merupakan penyakit keturunan yang menyerang sel darah merah. Kemudian ada buta warna. Buta warna merupakan penyakit keturunan yang biasanya sudah dialami sejak penderitanya lahir. Dan yang terakhir ada anemia sel sabit. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.